Saya ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah perubahan yang ada di Pulau Sumba. Saya ingin menyoroti mengenai yang namanya pelepasan lahan untuk penempatan sebuah jaringan atau rel, istilah kita di sana itu reli. Untuk menerima sebuah perubahan di era digital, ya seharusnya masyarakat atau rakyat secara subjektif itu harus melepaskan lahannya supaya penempatan reli tersebut bisa dikelola oleh pemerintah lokal, dalam hal ini mungkin kepala desa atau mungkin kepala bupati begitu ya. Rakyat harus melepaskan lahannya, sekalipun secara konstitusi negara Indonesia ini adalah bagian dari hak rakyat, tetapi hak rakyat itu dikelola oleh pemerintah demi dan untuk kepentingan rakyat. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman saya, sesama kita rakyat kecil, supaya kalau ada kebijakan pemerintah setempat yang meminta lahan untuk membangun akses internet, rakyat harus melepaskan. Karena kalau tidak melepaskan, ya maka siapa yang menjadi korban ketertinggalan sebuah perubahan? Tentu saja kita punya anak, kita punya cucu untuk ke depan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika sudah ada layanan tersebut, layanan internet, ya tentu saja pemerintah wilayah setempat harus betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi konslet atau apapun yang berkaitan dengan enable begitu. Sehingga kita punya anak, atau jangankan anak, kita sendiri bisa menikmati yang namanya internet yang jaringannya kuat. Karena apa? Saya merasa sendiri, teman-teman mungkin di sana merasa sendiri. Jangankan internet, telepon saja itu bisa terganggu loh. Karena apa? Jaringannya tidak kuat. Jadi kalau sudah jaringannya kurang lancar, otomatis komunikasi kita ya akan terganggu juga. Karena itu teman-teman, jika ada kebijakan pemerintah setempat untuk memberikan akses dalam hal ini untuk menempatkan sebuah reli, harus. Ini sebuah keharusan. Ya, pemerintah hanya mengambil sebuah kebijakan, tetapi jika rakyat tidak melepaskan, ya otomatis kita punya anak, cucu yang akan merasakan ketertinggalan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah juga atau para pengambil kebijakan harus berkoordinasi langsung. Ya, harus berkoordinasi langsung dengan orangnya yang punya lahan tersebut. Karena kalau tidak komunikasi langsung dengan orang yang punya lahan tersebut, tahu sendiri rakyat kita di sana itu bermacam-macam pemikirannya. Dia sudah bilang oke, nanti lewat beberapa jam berubah pikiran. Dia sudah bilang oke, nanti lewat beberapa hari dia bilang tidak mau. Begitu. Makanya saya bilang pengambil kebijakan harus ketemu langsung orangnya yang punya lahan tersebut. Jangan bicara orang lain ke orang lain. Begitu. Karena itu tadi yang saya bilang, bermacam-macam pemikiran rakyat. Pemerintah juga, jikalau rakyat
sudah mendengarkan apa yang disampaikan pada awalnya, karena kebanyakan kita di sana istilahnya siripinang, ya siripinang, kopi hitam begitu. Jadi kalau memang ada, katakan ada. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan mengatakan tidak ada, tetapi di saat rakyat kecil mendengar di tempat lain bilang ada. Nah, inilah problem-problem yang terjadi di sana. Sehingga akses yang seharusnya sudah siap siaga, ya pada akhirnya juga tidak jadi begitu. Nah, itu yang memang terjadi di sana. Lalu saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa jika lahan tersebut kalau sudah dilepaskan oleh pemilik, ya otomatis jangan pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, atau memberitakan atau menginformasikan berita-berita yang tidak benar, tidak baik. Nah, kalau sudah memberitakan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya otomatis anakmu juga, cucumu juga akan merasakan yang saya sampaikan tadi. Tidak akan ada perubahan gitu. Jadi kalau sudah kompak di salah satu wilayah, ya harus teruskan kekompakan tersebut sehingga era perubahan ini betul-betul dinikmati, tidak dipersulit. Contohnya sekarang di era pandemi COVID-19. Di kampung saya, karena jaringan internet tidak lancar, ya terganggu. Baik itu kegiatan komunikasi secara pribadi, ya komunikasi secara umum, ya. Orang sekolah butuh internet sekarang. Karena pandemi COVID-19 sudah membatasi ruang gerak masyarakat, manusia. Itulah salah satunya yang menjadi pembelajaran kita semua. Itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan pada kita semua. Anak muda harus bisa bersuara, baik lewat media maupun secara langsung. Ya, harus. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman anak muda, kita harus berani menyampaikan aspirasi kita, baik kepada lembaga terkait ataupun kepada instansi-instansi yang memang berwenang. Kemudian harus diteruskan. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau kawan-kawan yang ada di lembaga legislatif. Kalau memang ada aspirasi yang berkaitan dengan kepemudaan, silakan diangkat, disampaikan. Silakan. Jangan hanya disampaikan tetapi tidak diteruskan atau tidak tidak dipantau terus. Jadi kalau memang ada aspirasi dari kepemudaan, dari pemuda-pemudi, tolonglah untuk menyampaikan hal ini. Saya kira hanya itu saja yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di media ini. Ya, saya juga walaupun menyampaikan ini, ya tidak ada eksistensinya saya baik di media sosial maupun secara nyata. Tetapi setelah saya berpikir, merenungi, karena kalau saya menyampaikan secara langsung, posisi saya ada di tempat lain. Ya, karena itu baru pertama kali ini saya sampaikan, ya, yang berkaitan dengan mungkin itu sudut pandang saya, ya. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada benarnya silakan di like. Jika ada kesalahan saya menyampaikan ini, silakan di komentar ya. Silakan dikomentari. Saya kira hanya itu saja. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.